hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan, untuk melayani di 4 ibadah ya, ibadah kedua, 3, 4, dan yang kelima. Saya beri judul untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan, judul besarnya adalah kalibrasi spiritualitas untuk menyempurnakan jalan kehidupan iman. Wah, kok pakai kata kalibrasi sih? Kalibrasi itu artinya adalah penyetelan ulang, ya, penyetelan ulang. Kalau sebuah alat ukur sudah dipakai, itu perlu untuk dikalibrasi lagi, ya. Supaya apa? Supaya hasil yang dihasilkan itu betul-betul tepat sesuai dengan ukurannya. Ya, contohnya timbangan. Kalau 1 kilo ya betul-betul 1 kilo. Untuk itu perlu untuk dikalibrasi, di-setel ulang, dipastikan bahwa semua sudah berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, begitu juga dalam spiritualitas kita, kerohanian kita, iman kita perlu dari waktu ke waktu untuk dikalibrasi. Sebab selama saudara dan saya itu hidup di dalam dunia, kita ini sedang membangun kehidupan iman yang kita sebut sebagai kehidupan rohani. Nah, perlu untuk dikalibrasi dari waktu ke waktu. Bagaimana kita membangun kehidupan imannya itu, apakah sudah sesuai dengan petunjuk dari firman Tuhan? Ya, bagaimana cara berpikir kita, dan bagaimana cara kita menanggapi setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan ini perlu dari waktu ke waktu itu perlu untuk dikalibrasi. Sesuaikan kembali dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, supaya jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan membiasakan diri untuk meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu, seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Padahal ini adalah hari-hari terakhir, ini adalah akhir zaman. Ya, segala sesuatu akan berlalu dan kita harus semuanya menghadap kepada pengadilan Tuhan. Nah, ini pentingnya. Jangan sampai ketika di masa akhir kita ternyata didapati iman kita itu kosong. Ya, iman kita itu tidak membuat saudara dan saya itu bertemu dan mengalami hubungan dengan Tuhan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena itu dari waktu ke waktu perlu dikalibrasi. Nah, ada 4 khotbah yang saya sampaikan dengan tujuan itu, saudara. Dengan tujuan untuk mengkalibrasi. Baik cara kita membangun kehidupan iman kita, cara berpikir kita, cara bersikap kita, dan sebagainya. Nah, saya beri judul yang pertama itu adalah yang baru saja selesai ibadah yang kedua, yaitu cek dan periksa kembali bangunan imanmu. Di Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 itu dikatakan bahwa pada zaman akhir itu akan ada orang-orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, ya. Dan Tuhan berkata tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan di hari-hari terakhir itu akan ada orang yang berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami sudah mengusir setan demi namamu, dan kami juga sudah membuat mujizat demi namamu. Lalu Tuhan berkata, saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah kamu dari hadapanku. Aku tidak mengenal engkau. Ya, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Aneh kan? Di sini ayat ini menjadikan saya itu gentar, saudara. Karena yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah orang-orang bukan orang tidak beriman, tapi orang yang beriman. Tapi kenapa di akhir dari hidupnya, di hadapan Tuhan, Tuhan berkata tidak mengenal. Nah, imannya itu adalah iman yang kosong. Nah, itu saya sampaikan di ibadah yang baru saja dilewati, ya, baru saja berakhir. Cek dan periksa kembali bangunan imanmu. Nanti saudara bisa lihat di YouTube kalau itu dimunculkan, ya. Nah, di ibadah yang ketiga ini, saya ingin ajak saudara untuk melihat tentang kutuk. Kenapa? Karena seringkali kita sudah mendengar kata berkat, dan kita juga mungkin sudah mendengar khotbah-khotbah tentang berkat, itu luar biasa.
Tapi perlu ada keseimbangan untuk saudara juga melihat tentang yang namanya kutuk. Ya, supaya saudara tahu, tidak main-main dengan yang namanya kutuk. Begitu juga jangan main-main dengan yang namanya berkat. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian di ibadah yang keempat, saya beri judul, yaitu iman dan kemustahilan. Sebuah perjalanan melalui keputusan. Ini belajar dari apa yang terjadi pada Daniel, di kitab Daniel. Dalam hidupnya, Daniel itu mendapatkan pintu-pintu kemustahilan itu terbuka. Dan itu dimulai dari sebuah keputusan. Nanti saya akan terangkan kepada saudara sekalian. Kemudian di ibadah yang kelima, itu saya beri judul, cara Tuhan memberikan kemenangan. Nah ini perlu untuk kita pahami. Kalau Tuhan ngasih kemenangan itu dengan satu pola yang tertentu, maka kalau pola itu kemudian kita hadapi, jangan sampai kita ini salah paham dulu. Ya, sikap bagaimana untuk kita menghadapi apa yang Tuhan sebetulnya sudah sediakan. Kemenangan, berkat, dan kemuliaan itu diberikan melalui pola ini, saudara. Ya. Nah, kalau kita menghadapinya atau kita menyikapinya dengan benar, niscaya saudara akan bisa menemukan maksud Tuhan di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada amin? Ya, nah di ibadah yang ketiga ini, mari kita lihat tentang kutuk ya. Saya beri judul kutuk dan kekeringan. Kutuk itu terjadi ketika manusia tidak lagi disertai oleh Tuhan. Tepatnya ketika manusia melepaskan diri dari hubungan dengan Tuhan. Tidak lagi mau mendekat kepada Tuhan, menjauh dari Tuhan. Maka ketika seseorang itu menjauh dari Tuhan, dia akan jatuh di satu area yang namanya kutuk itu. Ya, kutuk itu akan mengejar dia. Saya sebut berkat itu juga roh. Kutuk juga roh. Dipakai satu kata kerja aktif di situ. Dikatakan begini, Ulangan pasal 28 ayat 45 itu berkata seperti ini. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu. Jadi itu akan mendatangi, saudara. Itu akan mendatangi. Memburu engkau dan mencapai engkau. Sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Jadi kalau tahun ini oleh Pastor Philip disebut sebagai tahun persatuan dan langit yang terbuka, langit-langit yang terbuka, maka yang namanya kutuk itu adalah langit yang tertutup. Langit yang tertutup. Kalau di langit yang terbuka itu ada terang Tuhan yang menyinari. Di langit yang tertutup hanya ada kegelapan. Gambarannya di dalam Ulangan pasal 28 ayat 23 itu dikatakan seperti ini. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Dan tanah di bawah pun akan menjadi besi. Jadi itu semua tertutup, baik yang atas maupun yang bawah, saudara. Ketika seseorang mengalami kutuk atau memilih kutuk, maka Tuhan Yesus itu menggambarkan bahwa orang tersebut itu jatuh kepada tangan pencuri. Yohanes 10 ayat 10 berkata begini, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan pencuri itu adalah si iblis itu. Si iblis itu. Lalu Yesus berkata, tetapi aku datang untuk memberikan kepada mereka kehidupan di dalam segala kelimpahannya. Jadi ini yang menjadi beda antara Tuhan dengan si iblis. Orang yang berada di bawah kutuk itu berada di bawah iblis. Di bawah kuasanya iblis, kerajaan kegelapan. Tetapi orang yang berada di dalam berkat itu berada di bawah kuasanya Tuhan. Kalau seseorang mengalami kutuk dalam hidupnya, maka kalau dia mengalami masalah, masalah itu tidak ada jalan keluarnya. Masalah itu akan membawa dia semakin jauh turun ke bawah, saudara. Ya, kutuk bisa terjadi di dalam kekeringan.
tapi juga bisa terjadi di dalam kelimpahan atau kesuburan. Ya, kutuk bisa terjadi di dalam kemiskinan atau kesengsaraan, tetapi juga kutuk bisa terjadi di dalam kelimpahan atau kekayaan. Artinya, kutuk itu tidak diukur dari kemiskinan dan kekayaan, tidak diukur dari situ. Tapi kutuk itu diukur dari ada atau tidak adanya Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Ketika seseorang mengalami Tuhan, maka yang ada di dalam dirinya, di dalam segala situasi, baik mungkin dia boleh dikatakan sebagai orang yang miskin, orang yang sengsara di dunia ini, atau orang yang kaya, orang yang makmur di dunia ini. Tapi kalau ada Tuhan, satu tanda, yaitu ada damai sejahtera. Ya, ada damai sejahtera. Karena Tuhan adalah sumber dari damai sejahtera. Sehingga dia bisa melihat tangan Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Tapi kalau orang mengalami kutuk di dalam dirinya, sudah nggak ada damai sejahtera. Sekalipun dia dalam kondisi sedang kelimpahan. Semua seperti berhasil. Ya, saya mendapat kesaksian. Ada orang yang mengalami keberhasilan. Boleh dikatakan dia kemudian menjadi orang yang kaya. Tapi dia bersaksi hatinya tidak ada damai. Sekalipun di tengah kekayaan, segala kemewahan, dia tidak bisa menikmati itu. Tidak bisa menikmati. Kemana saja dia pergi, hatinya itu dipenuhi dengan rasa takut, khawatir. Sampai dia harus menyewa bodyguard. Dan kalau tidur, saudara, di bawah bantalnya harus selalu ada senjata. Setiap malam dia juga nggak bisa tidur dengan nyenyak. Ya, nah itu bisa tanda dari yang namanya kutuk. Ya, yang namanya kutuk. Pertanyaannya di sini, ya, bagaimana bisa orang menjadi terkutuk? Ya, bagaimana orang bisa menjadi terkutuk? Karena sebetulnya saudara dan saya ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan itu menciptakan saudara dan saya itu di dalam kasih-Nya. Dia bukan menciptakan saudara dan saya untuk dimatikan atau dibunuh. Enggak. Tuhan itu menciptakan saudara dan saya dan diberi kehidupan. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan bahwa setelah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, tubuhnya jadi. Maka Tuhan menghembuskan nafas apa saudara? Hidup, bukan kematian di dalam dirinya. Nafas hidup. Ya. Jadi sejatinya Tuhan itu tidak menghendaki manusia itu berada di bawah kutuk. Dan Tuhan tidak dengan sukacita mengutuki, tidak. Antara berkat dan kutuk, langit terbuka atau langit tertutup, itu ditentukan oleh keputusannya sendiri, keputusan manusia. Ya, keputusan manusia. Nah, jadi kutuk itu tidak datang begitu saja. Semua itu terjadi dimulai dari yang pertama, ya. Ada peringatan, ada teguran, ada nasihat firman yang tidak diacuhkan. Sampai suara hati nurani ini berhenti untuk mengkonfirmasi, untuk konfrontasi kepada diri kita. Kita melakukan satu tindakan, kita memilih untuk melakukan begini, memilih cara hidup yang seperti ini, dan itu melawan nasihat teguran dari firman Tuhan. Di awal ketika kita mulai melakukannya, itu suara hati itu mengkonfirmasi, kamu salah loh, ini tidak benar loh, ini tidak benar. Nah, kalau saudara sudah mengalami fase itu, ketahui cara Tuhan bekerja itu begini. Yang pertama dia akan memberikan teguran, peringatan. Ya. Tidak diacuhkan, dia akan mengizinkan sesuatu itu terjadi. Saudara lakukan. Dan kalau saudara tidak bertobat, tidak kembali kepada dia akan diam, dibiarkan. Wah, celaka kalau sudah dibiarkan. Saudara lihat caranya Tuhan berbicara kepada orang Israel. Ya, orang Israel itu pertama dikasih teguran. Nabi-nabinya dikirim. Ya, memberikan teguran. Ketika tidak diacuhkan lagi, maka Tuhan diam.
Hasilnya mereka masuk ke dalam kutuk. Itu cara Tuhan, saudara. Itu cara Tuhan. Nah, dalam Kejadian pasal 4 ayat yang kelima, ya, itu diceritakan tentang Kain. Kain itu menjelaskan kepada kita bagaimana proses seseorang yang dari diberkati pindah kepada kutuk. Kain juga demikian. Dia tidak bisa jaga hati karena dia merasa marah, iri hati kepada Habel adiknya. Maka mukanya muram, penuh dengan perasaan dengki di dalam dirinya. Lalu perhatikan, kalau saudara lihat Kejadian 4 ayat yang kelima, Tuhan bicara kepada dia melalui hati nuraninya. Kenapa mukamu muram? Bukankah kamu akan berseri kalau kamu melakukan hal yang baik? Ada teguran di situ, ada nasihat di situ. Ya. Ingat, dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu, tapi kamu harus menang. Ada dorongan di situ dari Tuhan, tapi Kain menutup hatinya terhadap teguran itu, menutup telinganya terhadap nasihat itu. Dan hasilnya, dia melakukan satu dosa yang membawa dia kepada kutuk. Awal Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mengutuk manusia. Tapi yang dikutuk adalah bumi. Kalau saudara perhatikan, bumi, terkutuklah bumi, tempat kamu hidup. Tidak lagi akan mengeluarkan hal yang baik secara otomatis. Tapi onak dan durilah yang akan otomatis muncul dari bumi ini. Untuk mendapatkan hasil yang baik, kamu harus berpeluh, bekerja keras, banting tulang istilahnya, untuk kamu bisa mendapatkan hal yang baik dari bumi ini. Tapi ketika Kain membunuh Habel, oleh karena dia bukannya tidak diperingatkan, itu diperingatkan, tapi dia tutup telinganya, dia lebih mengutamakan emosi hatinya yang sudah terkontaminasi dengan dosa itu. Dan hasilnya apa yang terjadi? Kain dan keturunannya menjadi orang yang terkutuk. Menjadi orang yang terkutuk. Hidupnya di dalam kekerasan demi kekerasan. Ya, lihat keturunannya. Kalau Kain membunuh 1, aku membunuh 7. Itu kekerasan demi kekerasan. Ya. Dan yang ada di situ adalah kegelapan. Tidak ada kasih di dalam orang yang terkena kutuk. Nah, soal peringatan, soal nasihat, masalah manusia yang berdosa itu seringkali kalau kondisinya baik-baik, itu tidak peduli. Gak peduli. Contoh, ya, merokok misalnya, ya, sudah jelas dan tidak ada satupun ahli kesehatan yang menyarankan untuk saudara dan saya itu merokok. Oh, merokok itu baik loh. Baik untuk perusahaan rokok. Untuk kesehatan saudara nggak baik. Ya. Satu komedian yang dari Warkop DKI itu loh, yang sekarang masih hidup, Indro ya, yang besar, kepalanya gundul itu. Ya. Dia bilang gini, setelah istrinya meninggal karena kanker paru-paru, dia berkata, penyesalan yang terbesar dalam hidup saya adalah saya tidak berhenti merokok. Karena ketika kita merokok, itu bukan hanya membahayakan diri kita sendiri, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tahukah saudara, bahwa di zaman sekarang, di zaman saya waktu masih muda, masih merokok, belum ada saudara. Di zaman sekarang, setiap bungkus rokok, itu ada fotonya orang yang sampai dilubangi ininya, tenggorokannya. Kenapa? Karena kena kanker paru-paru. Dan selalu dikatakan merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Ditulis di situ. Tapi apakah rokok berkurang penghasilannya? Pabrik rokok berkurang? Enggak juga. Apakah banyak orang yang kemudian berhenti merokok? Mungkin ada. Tapi yang merokok semakin banyak. Itu yang saya lihat. Dan jangan-jangan ada salah satu di antara kalian yang diam-diam merokok. Satu dokter
saya dapati dia merokok. Loh, Dok, kok malah merokok? Ya, kadang-kadang lah kalau lagi stres istilahnya. Loh, tapi kan enggak baik untuk kesehatan. Oh, Pak Sam enggak tahu. Teman saya itu loh, dokter jantung juga merokok. Mau ngomong apa saya? Ya. Satu kali saya berada di satu kota, terus ada yang ngomong sama saya, Pak, ini keluarga ini kalau beli durian itu pakai pickup. Wih, jadi dia musim durian itu dia bawa pickup borong itu. Oh, itu kalau ada penjual durian favoritnya itu baru buka sebentar langsung habis semua. Diambil sama dia. Ditaruh di mana? Di garasi rumah. Terus, wah bisa setahun dong. Oh enggak Pak. Loh, bisa berapa lama? Seminggu. Seminggu beli lagi. Lah kamu makan berapa butir? Butir itu maksudnya berapa buah loh, bukan yang di dalamnya loh. Oh satu hari bisa 7, bisa 8, bisa 9. Saya langsung ngomong begini, spontan nih. Hati-hati loh, kena darah tinggi, kena kolesterol loh, hati-hati loh. Dia ngelihat saya, terus dia ngomong, ama saya, akong saya, loh kenapa ama akong? Umur akong saya 95 tahun, ama saya 90 tahun. Tiap hari makan durian Pak, sejak mudanya. Oh ya udah. Bisa ngerti maksud saya? Saudara, orang sering kali mengabaikan itu ketika semua baik-baik saja. Ya. Tapi kondisi tidak akan baik-baik saja selamanya. Kita harus tahu, dalam hidup ini butuh keseimbangan. Bukan berarti tidak boleh makan durian. Tapi semua harus seimbang, saudara. Ya, semua harus seimbang. Saya belajar itu. Ketika kita mengutamakan sesuatu lebih daripada yang lain, itu bisa berbahaya. Ya. Contohnya, kita tiap hari makan mie terus pagi siang malam. Lihat dalam 5 tahun ke depan. Saudara pasti akan jadi bakmi juga. Iya, kalau tidak seimbang bisa begitu, saudara. Bisa begitu. Nah itu masalahnya. Kalau sudah ada sesuatu masalah, baru sadar bahwa pentingnya peringatan itu. Ya, untuk diperhatikan. Dalam situasi semua baik, cenderung orang tidak mau peduli dengan peringatan. Kenapa bisa demikian? Karena sifat dasar dari dosa itu adalah, perhatikan ini, kekerasan hati itu yang pertama, yang kedua kesombongan, dan yang ketiga keegoisan. Egois. Keras hati, sombong, dan egois. Dan tahukah saudara, Alkitab menggambarkan kombinasi dari tiga ini, disebut dengan nama bebal. Nah, kalau saudara melihat kata bebal di dalam Alkitab, itu bukan berarti orang bodoh, saudara. Enggak. Yang IQ-nya jongkok, maaf. Ya, bukan. Orang bebal itu bisa saja orang pinter. Orang yang IQ-nya tegak, saudara. Tapi karena dia bebal, dia melakukan hal-hal yang bodoh. Itu namanya bebal, saudara. Melakukan hal-hal yang bodoh. Jadi kutuk itu bisa terjadi mulai dari orang tidak mulai mengacuhkan nasihat, teguran, arahan, dan sebagainya. Kenapa? Karena hatinya sudah mulai sombong. Kenapa? Karena di dalam kesombongan itu juga muncullah kekerasan hati. Kenapa? Karena dari kesombongan dan kekerasan hati itu muncul keegoisan. Sehingga dia bertindak bebal. Tidak peduli lagi terhadap firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saya membaca sebuah berita. Ini kejadian di Amerika. Ada seorang penulis buku Kristen. Buku-bukunya bagus sekali, judul-judulnya bagus. Dan seringkali bestseller, buku-buku yang dia tulis. Karena memberikan perspektif yang membuka dimensi kita kepada hal-hal rohani. Ya, anugerah dan sebagainya. Tapi
sangat menyedihkan. Beberapa hari yang lalu dia membuat sebuah pengakuan. Dia berhenti dari kegiatan menulis ini oleh karena dia mengaku selama 8 tahun dia terlibat affair dengan perempuan yang sudah bersuami. Dia sendiri sudah beristri. 8 tahun. Dan saya bayangkan kalau saya nulis renungan, kalau saya berkhotbah, ya, terus kemudian saya melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang saya khotbahkan dan saya tulis, pasti ada konfrontasi di dalam jiwa saya. Ya, Tuhan pasti tidak tinggal diam. Kalau tidak ada orang yang memperingatkan, hati nuraninya itu pasti bergejolak sendiri. Ngawur loh kamu, hati-hati loh kamu. Ya, sama seperti yang terjadi pada Kain itu. Kalau tidak ada yang memperingatkan, maksudnya tidak ada yang memperingatkan, itu artinya semua affair ini kan dilakukan sembunyi-sembunyi. Bahkan mungkin istri dan suami dari perempuan itu tidak tahu. Pendetanya juga nggak tahu mungkin. Dianggap baik-baik aja. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan berbicara melalui hati nurani. Tapi perhatikan, karena keegoisannya, karena kekerasan hatinya, karena kesombongannya, akhirnya dia jatuh sendiri. Dan di ujungnya dia sadar, sekarang banyak orang yang menghujat. Ya, banyak orang yang menghujat. Tadinya banyak orang yang minta petunjuk. Sekarang semua berkata, percuma sama orang ini. Habis sudah. Ya, tapi kalau dia berani mengaku kemudian kembali kepada Tuhan, saya yakin Tuhan juga pasti akan memulihkan. Tapi bagaimana bisa kembali? Nanti saya akan jelaskan lebih jauh ya. Nah, orang itu kalau sudah bebal, maka hal yang ketiga dari yang pertama, mengabaikan, tidak mengacuhkan, tidak mempedulikan teguran, nasihat, dan pimpinan dari firman Tuhan, maka dia jatuh kepada kebebalan. Dan kalau orang sudah kombinasi dari dua ini, pasti akan jatuh kepada satu dosa yang sangat dikatakan oleh Tuhan tidak akan terampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu adalah tidak mempedulikan teguran. Karena seringkali Roh Kudus itu berbicara kepada kita sekalian melalui teguran, melalui nasihat, melalui pimpinan. Roh Kudus itu adalah roh terang yang menerangi jalan kita. Dialah yang menghidupkan firman Tuhan sehingga menjadi pelita bagi kaki kita dan suluh bagi jalan kita. Kalau orang sudah tidak mempedulikan terang itu, maka dia jatuh kepada penghujatan kepada Roh Kudus. Apa yang dilakukan Roh Kudus tidak diperhitungkan lagi sebagai sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Alkitab berkata begini, Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan untuk saudara. Dikatakan begini, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Maksudnya apa? Bukankah anugerah Tuhan itu besar, Pak? Masa ada dosa yang tidak bisa diampuni? Begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara sudah mengeraskan hati terhadap pekerjaan Roh Kudus, lalu siapa lagi yang di atasnya Roh Kudus yang bisa membuat saudara sadar? Bisa ngerti maksudnya? Ya, Roh Kuduslah yang menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Hanya Roh Kudus. Tapi kalau kita sudah menolak Roh Kudus, maka siapa yang bisa menginsyafkan kita? Ya, tidak ada. Jadi, terus bagaimana kalau begitu? Apakah Tuhan sudah menutup pintu pengampunan? Saya jawab,
selama di masa anugerah ini, Tuhan masih membuka pintunya. Maka yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan apa? Dari diri saudara. Kalau saudara merasakan bahwa, kok kayaknya kok tepat seperti yang Pak Sam gambarkan ya. Aku hidup di dalam kutuk. Semua masalah itu datang bertubi-tubi. Tidak ada jalan keluarnya. Hatiku jauh dari yang namanya damai sejahtera. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kembalilah kepada Tuhan. Kalau saudara sudah mulai sadar begitu, itu berarti kasih Tuhan itu masih mengejar saudara. Ya, Roh Kudus masih menerangi hatimu untuk membuat saudara berpikir ulang. Sama seperti anak yang terhilang di Lukas pasal yang ke-15. Ketika dia harus memenuhi rasa laparnya itu dengan sampai makan makanan babi, dia tiba-tiba sadar. Di rumah Bapakku itu banyak pekerja, tidak ada yang kelaparan. Ngapain aku harus di sini terus? Lalu bangkitlah dia, aku mau kembali kepada Bapa. Aku mau kembali kepada Bapa. Dan ketika dia bangkit, dia mulai melangkah dengan iman. Walaupun dengan hati yang tidak layak, dia melangkah dengan iman. Aku mau kembali, aku mau kembali. Dan sampailah dia di depan Bapaknya. Dan kasih Bapa itu, di ibadah yang kedua saya katakan, adalah kasih yang memulihkan. Ada amin? Kasih Bapa itu adalah kasih yang mengampuni. Jangan tahanlah kamu. Jangan matikan lagi kesadaranmu. Ya. Datang pada Tuhan, dan yang kedua, bertobat dengan cara yang radikal. Karena kutuk itu bisa terjadi ketika saudara secara radikal memutuskan hubungan dengan Tuhan. Maka saudara harus kembali kepada Tuhan dengan cara yang radikal juga. Bertobat dan semua harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan kesungguhan. Tidak main-main. Dengan penyesalan yang sungguh. Dan saudara harus membuat satu komitmen. Tidak akan pernah aku ke sana lagi. Tidak akan pernah aku menyimpang lagi. Saya punya seorang teman. Sama-sama hamba Tuhan. Satu hari dia datang ke rumah saya. Dari waktu itu saya masih melayani di Kota Ungaran. Di Kota Ungaran itu ada Bukit Doa Getsemani. Anak-anak Tuhan seringkali datang ke sana untuk bergumul dalam doa, mencari Tuhan dan sebagainya. Dan hari itu dia datang siang hari ketemu saya. Dia bilang dari Bukit Doa. Terus saya tanya, loh, sejak kapan? Saya sejak bulan lalu, Pak, ke Bukit Doa. Oh, ada apa? Terus dia cerita, saya melakukan dosa, Pak. Saya melakukan dosa. Sampai kemudian dia putuskan untuk keluar dari pelayanan. Ya, semua seperti dibuang begitu saja. Lalu dia menikmati dosanya itu. Dia pikir dia bisa bekerja. Tidak di gereja, saya juga bisa dapat gaji. Dia coba satu pekerjaan, gagal. Sampai akhirnya dia cerita. Saya sama sebetulnya selingkuhan di waktu itu. Ya, jualan makanan, saudara. Tapi Pak, saya baru sadar, ternyata kena kutuk, itu mengerikan. Kenapa Pak? Makanan baru saja matang, baru ditata untuk saya jual. Ya, busuk, langsung basi. Di titik itu tiba-tiba saya sadar, tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Lalu, saya memutuskan dengan uang seadanya, saya pergi ke Bukit Doa itu. Dan tiap hari saya taruh kepala saya di lantai dan saya minta ampun, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. 40 hari dia doa puasa sambil taruh kepalanya di lantai pagi, siang, malam. Dia cerita, saudara. Dia cerita. Terus kemudian saya tanya, apa yang bisa saya tolong?
Ya, Pak, boleh enggak saya ini kembali ke pelayanan? Waduh, saya bukan sinodenya dia. Ya, kami berbeda sinode. Wah, saya tidak bisa menjawab ini. Tapi saya berpikir, mungkin saya bisa menolong dengan cara saya memberikan uang untuk dia pulang ke rumahnya. Jadi saya berpikir, saya ngomong sama dia, saya pamit sebentar ya, tak ke dalam. Saya masuk ke kamar, saya siapkan uang. Tapi maaf ini, sebelum saya kembali lagi, saya kebelet pipis, saudara. Jadi kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Ketika saya masuk, saya dengar di telinga saya suara berkata begini, aku mencari yang terhilang. Saya tiba-tiba sadar bahwa yang dimaksud itu adalah teman saya ini. Saya keluar, kemudian saya tawari dia, kamu tinggal sini dulu aja. Karena saya juga mau menguji lagi. Jangan-jangan saya hanya dengar-dengaran, walaupun saya dengar di telinga saya. Saya mau menguji lagi. Tapi beliaunya tidak mau, akhirnya saya kasih uangnya, dan sudah 40 hari lebih meninggalkan rumah, jadi dia pulang ke rumahnya. 3 bulan kemudian, 2 atau 3 bulan kemudian dia datang ke tempat saya. Lalu kemudian saya berkata sama dia, saya dengar waktu itu suara begitu. Jadi saya yakin Bapak yang dimaksud. Kalau kasih karunia Tuhan besar atas hidupmu, biarlah itu terjadi dalam hidupmu. Lalu dalam wewenang saya masih punya beberapa cabang gereja. Saya taruh di satu cabang gereja, tak minta untuk dia jadi gembala di sana. Dan gereja itu lokasinya berada di satu wilayah dari tempat dia mengalami kejatuhan. Saya bilang kalau kasih karunia Tuhan sudah besar atas hidupmu, pasti engkau bisa melaluinya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tuhan betul-betul menunjukkan kasih sayangnya, memulihkan dia. Ya, dia disertai sama Tuhan. 2 minggu kemudian saya mendengar kabar, orang buta bisa melihat, lalu orang yang bongkok begini bisa lurus tubuhnya. Wow, saya kirim orang ke sana ya untuk mencari tahu kebenarannya. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia cerita waktu datang ke jemaat yang tubuhnya bongkok begini, dia mau doakan tapi Roh Kudus tiba-tiba bisa berbicara lagi kepada dia. Keluar. Waktu dia keluar dari rumah itu, dia bingung, kok disuruh keluar ngapain? Cabut itu satu pagar, ya. Pagar di desa itu kan pakai bambu gitu, yang dipotong kecil-kecil, dipotong pipih-pipih begitu, lalu suruh nyabut satu. Lalu setelah dicabut dia bingung lagi. Apain Tuhan? Masuk. Ketika masuk, ketemu lagi sama orang bongkok ini. Terus gimana? Pukulkan 3 kali dalam nama Yesus. Hah? Tapi dia nurut, dipukulkan. Tapi ya enggak keras-keras sih. Tapi orangnya bilang, waduh, gitu terus. Tiba-tiba lurus, saudara. Tiba-tiba lurus. Wow, kalau Tuhan sudah mau memulihkan, dia akan pulihkan dengan cara yang tidak pernah bisa dipikir. Ya, karena itu kembali. Jangan lama-lama di luar. Kembalilah. Jangan berikan dirimu menjadi mangsa si iblis. Dia akan bersukacita, tidak akan pernah menolongmu, tapi dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kembalilah. Karena Yesus datang untuk memberikan kehidupan dan di dalam segala kelimpahannya. Ada amin? Ya. Dan setelah bertobat dengan cara yang radikal, bertumbuhlah di dalam anugerah, jangan sekali-kali lakukan dosa lagi. Belajar untuk taat lebih total kepada Tuhan dan bertumbuh di dalam anugerah. Ada amin, saudara? Ya. Nah, ini penting, saudara. Ada 3 catatan penting untuk saudara dan saya. Ya, dari khotbah yang saya sampaikan ini ada 3 catatan yang menjadi rangkumannya. Pertama, kutuk atau berkat, berada di bawah kutuk atau berada di bawah berkat, itu ditentukan oleh keputusan kita. Ya, Tuhan sesungguhnya tidak pernah menutup langit untuk kita, gak pernah. Tapi ingat bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka
keadaan dunia sudah berubah. Kehidupan secara spiritual itu sudah berubah. Ada sisi langit terbuka, tapi ada sisi langit tertutup. Ya, sehingga Musa, waktu bangsa Israel dipersiapkan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, dia berkhotbah seperti ini. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sebaliknya ayat 15, Ulangan 28, ayat 15 berkata begini, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka perhatikan ini, segala kutuk itu akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saya sebut kutuk itu adalah sebuah kuasa roh yang membuat saudara tidak akan pernah bisa sembunyi dan menghindar. Ya, hati-hati. Begitu sebaliknya dengan berkat. Yang kedua, catatan kedua, tidak semua kekeringan itu adalah kutuk. Maksudnya, kalau ada saudara berada di satu wilayah yang sedang mengalami kekeringan, sedang saudara sendiri adalah orang benar di hadapan Tuhan, maka bukan berarti saudara mengalami kutuk. Ya, bukan berarti mengalami kutuk. Ada orang yang tanya kepada saya, Pak, saya ini kok usahanya seret ya? Jangan-jangan saya kena kutuk ya? Nah, saya mulai dengan tadi, kenapa orang bisa kena kutuk? Ada nasihat firman Tuhan yang kamu tidak abaikan, pernah kamu dengar tapi kamu anggap angin lalu? Gak ada, Pak. Saya sungguh-sungguh kok dalam Tuhan. Ya, ada dosa yang tidak pernah kamu akui dan sampai hari ini kamu masih terus di dalam dosa itu? Enggak, Pak. Saya bersih dari semuanya itu. Kalau begitu, kamu bukan mengalami kutuk, tapi sedang berada di dalam situasi kekeringan. Orang benar pun bisa mengalami kekeringan. Ingat cerita tentang Elia dengan Raja Ahab. Ahab itu memerintah di kerajaan utara Israel, ya, yang sejak terpisah setelah Salomo meninggal, kan kerajaan ini terpecah jadi dua. 10 suku mendirikan kerajaan utara, 2 suku yang adalah keturunan Daud mendirikan kerajaan selatan. Yerusalem menjadi ibu kotanya. Yang ini Samaria, ya, Samaria. Sejak mereka terpisah menjadi 2 ini, maka kerajaan utara dipimpin oleh seorang bernama Yerobeam, yang pada zaman Salomo dia melarikan diri ke Mesir. Dan Yerobeam kemudian membawa seluruh orang Israel di kerajaan utara itu untuk menyembah kepada anak lembu emas. Ya. Dan dari situ kemudian mereka mengenal berhala-berhala yang lain. Sampai di zaman Ahab, penyembahan Baal itu begitu kuat. Elia diutus untuk memperingatkan Ahab. Tapi Ahab tetap berkeras hati. Ahab itu istrinya seorang yang sangat jahat, penyembah berhala yang sangat fanatik, namanya Isabel, saudara. Nah, Ahab tidak mempedulikan nasihat dari Elia, maka firman Tuhan itu kemudian turun. Tidak akan turun hujan di Israel ini, kerajaan utara ini, selama 3,5 tahun sampai aku mengatakannya. Setelah mengucapkan kata-kata nubuat ini, Tuhan memerintahkan Elia untuk bersembunyi di sungai Kerit. Ingat kisah itu ya? Dan apa yang terjadi kepada Elia? Di tengah situasi kekeringan itu, dan dia tidak bisa kemana-mana, Tuhan memberkati hidupnya. Dia tidak kekurangan makan. Dengan cara apa? Tuhan memeliharanya dengan cara mengirimkan burung gagak kepada dia.
Pagi, siang, dan malam dikirim steak ayam, steak apa itu wagyu, terus dikirim apa saja B2. Gak boleh zaman itu. Itu hanya ada di Balikpapan. Nah, itu yang terjadi. Dia tidak kekurangan makan dan tidak kekurangan minum. Karena itu kepada orang yang tanya kepada saya itu, saya tanya, apakah kamu tidak ada kesaksian lagi tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu? Ya, untuk ngecek lagi. Ada Pak, ada pertolongan-pertolongan Tuhan itu selalu ada. Kalau begitu kamu nggak kena kutuk, kamu sedang kena kekeringan. Kalau kekeringan, apa yang harus dilakukan? Mendekatlah kepada Tuhan. Tuhanlah pemelihara hidupmu. Mendekat kepada Tuhan. Caranya gimana? Caranya gimana? Perbanyak doa kepada Tuhan. Dan sabar menantikan Tuhan. Percaya kepada janjinya. Cari Tuhan lebih lagi. Ya, cari Tuhan lebih lagi. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh tergeletak. Ada amin? Begitu juga yang terjadi pada Elia. Selama kekeringan itu, Elia kan juga ngalami juga kekeringan itu. Tapi selalu ada pertolongan demi pertolongan Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin untuk hidupnya. Ketika dia disuruh pergi ke janda Sarfat ini mendapatkan Elia itu adalah berkat. Karena dia sudah kehabisan akal. Ya, ini gandumnya tinggal 1 kali makan aja. Tapi ketika Elia berfirman, oleh karena firman Tuhan ada di dalam hidup Elia, berikan itu kepadaku dulu. Ya, maka Tuhan hadir dalam kehidupan janda Sarfat itu. Sehingga gandum yang diberikan kepada Elia tidak pernah habis. Diambil 1, muncul 1. Ya, terus sampai semuanya bisa kenyang makan tiap hari. Jadi apa yang harus dilakukan? Tekun terus mencari Tuhan. Setialah kepada Tuhan dan sabar. Kalau saudara mengalami yang namanya kekeringan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya ingin menekankan di sini bahwa kutuk itu dahsyat. Sebaliknya berkat juga dahsyat, saudara. Kutuk itu akan menghancurkan apa yang dianggap tidak bisa hancur. Itu bisa runtuh karena kutuk. Tapi berkat kuasanya juga akan membangkitkan dan menegakkan apa yang dianggap tidak bisa tegak dan tidak bisa dibangkitkan. Ya. Banyak hal yang mustahil itu bisa ditembus oleh yang namanya berkat. Demikian juga kutuk. Oh, mustahil dia bisa bangkrut. Mustahil bangkrut, saudara. Karena kutuk. Jadi, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Jangan sekali-kali memilih kepada kutuk. Pilihlah berkat. Musa setelah dia berkhotbah tentang berkat dan kutuk, dia berkata seperti ini dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dan saya mau bacakan untuk saudara, dengarkan baik-baik. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Karena sesungguhnya berkat dan kutuk itu berbicara mengenai kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Jangan pernah meremehkan kutuk. Tapi juga jangan pernah meremehkan yang namanya berkat. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara diberkati, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Saya undang untuk tim PAW naik ke atas. Mari kita masuk di dalam doa.